Sekali lagi kepada seluruh rekan-rekan media yang berada di sisi belakang di area titik kumpul, kami persilahkan untuk berkenan menyesuaikan meninggalkan Cendrawasih Room. Terima kasih. Tertutup karena saya banyak negor juga direksi-direksi gitu. Gak enak kan ditegur di depan kalian. Oke? Ini sangat mengejutkan sekali ya. Apa yang dijanjikan oleh Pak Prabowo Subianto pada saat lalu ketika pengelolaan Danantara itu harus transparan, setransparan mungkin, dan bahkan juga semua wajib mengawal terkait Danantara ini. Nah, tetapi ini cukup mengejutkan sekali. Kenapa ketika Pak Prabowo berpidato terkait Danantara malah wartawan disuruh keluar ruang? Ini juga menjadi pertanyaan ya. Kenapa? Konon katanya sih Pak Prabowo Subianto menegur direksi BUMN dan bahkan menginstruksikan siapa direktur BUMN yang malas untuk dicopot dan lain sebagainya. Konon katanya sih marah-marah Pak Prabowo. Apakah benar demikian ya? Menurut saya sih wartawan tidak perlu keluar ya, keluar ruang dan lain sebagainya. Apalagi wartawan menurut saya itu sebagai jembatan lah informasi kepada masyarakat. Kalau misalkan Pak Prabowo marah-marah, wah menurut saya itu cukup keren sekali. Karena Pak Prabowo bertanggung jawab penuh terhadap uang di Danantara dan lain sebagainya. Menurut saya tambah keren sekali kalau misalkan Pak Prabowo memang menegur direksi BUMN yang tidak berada di track yang benar. Menurut saya itu sangat keren sekali. Nah, ini dari T Jabar. Wartawan diminta keluar ruang jelang Prabowo pidato soal Danantara. Udah gelar tiker padahal ya, seperti itulah. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama arahan Presiden Republik Indonesia. Kita sambut Bapak Prabowo Subianto. Nah, tetapi tiba-tiba wartawan disuruh keluar ruang. Ini ada apa ya? Ini menjadi penasaran. Padahal sudah gelar tiker dan lain sebagainya ya. Baik, kepada seluruh rekan-rekan media, mohon maaf karena lain dan sesuatu hal kami persilahkan kepada seluruh rekan-rekan media untuk berkenan meninggalkan ruangan Cendrawasih Room. Sekali Ada lagi apa kepada semua seluruh itu ya? rekan-rekan media yang berada di sisi belakang di area titik kumpul, kami persilahkan untuk berkenan menyesuaikan meninggalkan Cendrawasih Room. Terima kasih. Nah, ternyata alasannya seperti ini. Alasan Presiden Prabowo gelar town hall di Danantara tertutup karena saya banyak negur juga direksi-direksi. Kan nggak enak juga negur di depan kalian wartawan. Apakah memang demikian ya, seperti ini? Tinggalkan praktek-praktek zaman dulu mungkin yang kurang efisien atau ada praktek-praktek yang nggak benar, harus ditinggalkan. Tertutup karena saya banyak negor juga direksi-direksi gitu. Gak enak kan ditegur di depan kalian. Oke? Terima kasih. Ya, seperti itulah, banyak negur-negur. Nah, dari sini dikomentari oleh Depram, jangan sampai bocor. Kalau mau teriak hidup Jokowi, malu nanti kerekam. Gimana sih presiden udah di podium batal bicara, hasilnya amatiran. Langsung tanya ke Pak Prabowo, emang mau omong-omong apa sih Pak? Semakin menyeramkan, buruan pindahin uang ke bank yang tidak tergabung Danantara. Bank Danantara, BNI, BRI Mandiri. Wow, total dana 325T hasil efisiensi APBN termasuk pengurangan penerimaan beasiswa KIP dan penghematan beberapa kementerian dan lain-lain. Semua itu dialihkan ke Danantara. Wow, emang sih Danantara itu diproyeksikan akan banyak sekali uang yang dikelola oleh Danantara. Konon katanya sih mencapai 13.000 triliun dan lain sebagainya ya. Nah, padahal dari pemberitaan di sini Prabowo Danantara harus dikelola transparan, bisa diaudit setiap saat oleh siapapun. Tetapi kenapa ketika Pak Prabowo berpidato, wartawan disuruh untuk keluar? Nah, ini juga menjadi pertanyaan ya. Nah, kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya, memang benar dari Tempo wartawan tak diizinkan menyimak pidato Prabowo Danantara. Apakah ya? Kenapa sekarang banyak serba rahasia-rahasiaan ya? Karena satu hal lain hal ya. Breaking news, arahan Prabowo pada town hall Danantara. Ya. Maaf karena lain dan sesuatu hal kami Ya, seperti itulah. Pidatonya aja tertutup, apalagi pengelolaan dananya. Nah, kalau kita lihat pada saat lalu juga ya, Megawati disebut tahu PDIP akan diacak-acak
sebelum ada dokumen rahasia. Nah, kalau menurut saya yang dirahasiakan terkait diacak-acak, menurut saya sangat masuk akal sekali ya. Diacak-acak, ya diam saja dan diamati siapa kira-kira yang akan mengacak-acak PDIP ya. Diam dan akhirnya akan terungkaplah siapa dalang dibalik pengacak-acakan PDIP. Kalau itu diam menurut saya sangat masuk akal sekali. Bukan terkait Danantara misalkan. Danantara juga mengelola uang yang cukup besar sekali. Bahkan konon katanya mencapai 13.000 triliun. Itu uang yang sangat besar sekali ya. Dan seharusnya pidato pun harus transparan. Seharusnya wartawan pun tidak boleh meninggalkan ruangan, melainkan harus meliput karena melibatkan uang yang sangat besar sekali. Dari sini saya juga penasaran sih, Megawati disebut tahu PDIP akan diacak-acak. Wow. Politikus PDIP Guntur Romli mengatakan Ketua Umum PDI Megawati sudah mengetahui upaya untuk mengacak-ngacak PDIP sejak akhir 2024 sebelum adanya dokumen rahasia. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pernah menyampaikan ada pihak-pihak yang mau mengaut-aut mengacak-ngacak partai tanggal 12 Desember 2024, ujar Guntur kepada Kompas pada 28 April. Wow, artinya pada tanggal 12 Desember itu sebelum Pak Jokowi dipecat oleh PDIP. Nah, setelah mengetahui, wah, ini bisa jadi menjadi kronologi yang sangat bagus sekali ya. Tanggal 12 Desember, Ibu Megawati tahu akan ada yang mengacak-ngacak partai. Terus pada tanggal pertengahan Desember 2024, Pak Jokowi dipecat dari kader PDIP. Dan tanggal 24 Desember, Hasto Kristanto ditersangkakan oleh KPK. Wow, apakah benar demikian ya? Menurut Guntur, kasus korupsi yang menjerat Sekretaris Jenderal Hasto merupakan bukti bahwa PDIP tengah diacak-acak. Sebab kasus suap pergantian antara waktu anggota DPR yang menyeret Hasto sesungguhnya sudah pernah diadili dan tidak terungkap keterlibatan dari Hasto. Dan bagi kami, kriminalisasi terhadap Sekjen PDIP Hasto adalah bagian untuk mengacak-ngacak partai. Diberitakan sebelumnya, pengawat militer KONI telah menyertakan dokumen Rusia kepada Wakil Sekjen PDIP, Yosep Aryo Adi Darmo. Dokumen tersebut disebut sebagai titipan Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristanto, yang kini menjadi tersangka kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. KONI pun mengungkap bahwa setidaknya ada 2 dokumen yang membuat merasa ngeri dan tercengang, diantaranya dokumen nomor 16 yang berkaitan dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, serta dokumen nomor 7 yang berkaitan dengan rencana pembubaran dan menghancurkan PDIP. Wow, pembubaran dan penghancuran PDIP. Ya seperti itulah. Jadi kalau kita lihat memang sangat terasa sekali ya. Memang ada setidaknya skenario untuk mengacak-acak partai PDIP melalui ditersangkakannya Hasto Kristanto pada saat lalu. Namun Ibu Megawati sangat keren sekali. Bahkan sampai saat ini pun Sekjen PDIP Hasto Kristanto masih tetap menjadi sekjen walaupun sudah ditersangkakan oleh KPK dan bahkan juga sudah ditahan. Tetap menjadi sekjen karena pemilihan sekjen PDIP itu adalah hak prerogatif dari Ibu Megawati. Nah, inilah taktik keren dari Ibu Megawati ya. Belum ada yang bisa menggantikan sekjen. Untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat, menilainya seperti apa.